Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Guru dalam Administrasi Kelas. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hana Hanifah dan Azhara Saadiah. Secara harfiah, pengertian administrasi kelas diambil dari kata administrasi yang memiliki arti melayani, mengarahkan, mengatur, atau membantu. Sementara itu, kelas adalah tempat atau kelompok belajar di mana peserta didik atau siswa-siswi belajar di sekolah. Guru dalam administrasi diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah-ubah. Tujuan dari administrasi kelas yaitu penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sekolah, emosional dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja untuk terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Fungsi administrasi kelas yaitu membantu mengelola manajemen kelas dengan baik, mengorganisir serta mengkoordinasi segala aktivitas dan kegiatan peserta didik, membantu guru untuk membuat keputusan, bahan evaluasi terkait kehadiran siswa, kedisiplinan, dan lainnya. Macam-macam administrasi kelas. Seluruh komponen kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas harus dicatat, diatur dengan baik dalam dokumen administrasi kelas. Tujuannya agar bisa menjadi catatan yang suatu saat nanti berguna jika dibutuhkan pihak sekolah, guru maupun siswa. Dalam administrasi kelas, yang pertama ada daftar hadir dan grafik absensi siswa. Daftar absensi siswa menjadi salah satu dokumen administrasi kelas yang paling penting dan harus ada di setiap kelas. Daftar absensi ini untuk mengetahui kehadiran siswa setiap harinya. Apakah masuk semua, ada yang izin sakit, tanpa keterangan, atau yang lainnya. Fungsinya adalah untuk mengontrol jika ada murid yang sering tidak ada di dalam kelas. Apakah perlu dicek langsung kondisinya atau perlu diberi teguran jika tidak ada keterangan. Grafik absensi siswa memberikan gambaran tentang kondisi kehadiran di kelas dengan lebih mudah. 2. Buku penerimaan dan pengambilan rapor. Buku penerimaan dan pengambilan rapor adalah daftar dokumen yang berisi tentang data orang tua atau siswa yang mengambil rapor. Tujuannya untuk mengantisipasi jika ada rapat yang hilang atau tidak ketemu, melihat tracking yang lebih mudah dengan buku penerimaan dan pengambilan rapor. Yang ketiga, ada buku penilaian. Buku penilaian pada dasarnya berfungsi sebagai dokumen untuk memberikan nilai kepada peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut, mulai dari laporan akademik, non-akademik, hingga hal-hal yang bersifat sikap dan perilaku siswa selama di kelas. Yang keempat, ada bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, ada buku pegangan, buku paket, modul, dan LKS. Buku pegangan guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yang nantinya digunakan sebagai acuan penyampaian materi terhadap siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang ketujuh, ada daftar nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daftar nilai adalah susunan angka pada rapor, ijazah atau yang lainnya, peserta didik sebagai hasil ujian yang diperolehnya dengan kecakapan atau prestasinya berkisar antara 1 dan 10 atau 10 dan 100. 8. Jadwal pelajaran. Setiap kelas memiliki jadwal pelajaran yang berbeda-beda.
karena harus bergantian dengan guru yang mengajar di kelas lain. Jadwal pelajaran menjadi dokumen kelas yang sangat penting dan acuan bagi para siswa untuk mempelajari dan membawa buku apa saja yang diperlukan pada hari tersebut. Kesimpulan dari materi kami yang berjudul Guru sebagai Administrasi Kelas adalah, setiap sekolah biasanya memiliki dokumen administrasi kelas yang berbeda-beda, tergantung dari visi misi sekolah dan kegiatan apa saja yang ada dalam sekolah tersebut. Berkenaan dengan tugas dan fungsi guru dalam administrasi kelas, maka tujuannya yaitu bagaimana menciptakan, memelihara, dan mengembangkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif bagi keberlangsungan proses pembelajaran yang dinamis, efektif, dan produktif. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 yang membawakan materi tentang guru sebagai administrasi kelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan dalam materi kami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.